Kalau Jumat kita baca apa pertama? Sabihis ya. Yang kedua, hal ataka hadil. Panjangan mana Sabihis dengan Al-Ghasyiyah? Al-Ghasyiyah. Loh, kok ini terbalik? Padahal kan Nabi memanjangkan surah yang pertama dan mendekin yang kedua. Kok ini kok terbalik? Itu ittiba'us sunnah, semata-mata ittiba ngikutin Nabi, karena Nabi Jumat rakaat pertama Sabihis, rakaat yang kedua Al-Ghasyiyah. Kalau diukur jumlah ayatnya lebih banyak Al-Ghasyiyah, padahal di sini Nabi memanjangkan yang pertama dan mendekin yang kedua. Loh, kok terbalik? Ini justru yang dalam Jumat itu Al-Sabihis lebih pendek, Al-Ghasyiyah lebih panjang. Ini kata ulama semata-mata ittibaan mengikuti Nabi, karena Nabi begitu ya kita ikutin. Jadi tidak menyalahi ini. Dalam kasus yang lain Nabi memanjangkan surah yang pertama, rakaat pertama, mendekin yang kedua. Jadi surahnya ya bukan pada maliki yaumiddin. Sebab ada yang menafsirkan Nabi memanjangkan yang pertama maliki yaumiddin, yang kedua maliki yaumiddin, bukan pada Fatihah. Ini jelasnya nih. Jadi memanjangkan bukan pada maliki terus maliki yaumiddin, memanjangkan surahnya. Jadi pada rakaat pertama Nabi habis Fatihah baca surah panjang. Faedahnya kata ulama biar orang-orang yang datang belakangan masih kebagian rakaat, karena Nabi lagi baca surah. Yang kedua pendek, udah aman karena udah ngikut yang pertama, berarti nggak perlu nambah. Nah kalau dalam kasus Jumat kata ulama Sabihis, yang kedua Al-Ghasyiyah, padahal panjangan Al-Ghasyiyah. Kenapa kok? Kan ini mestinya Nabi manjangin yang pertama, mendekin yang kedua, kok terbalik? Nah ini kalau kasus Jumat tuh katanya ittibaan, semata-mata ngikut aja apa yang Nabi lakukan. Jadi ini sunnah, ini juga sunnah juga. Jadi gimana nih, tabrakan? Enggak. Jadi pada kasus di luar Jumat laksanakan sunnah ini. Kasus Jumat ngikut Nabi Sabihis baru al-hataka hadisul Ghasyiyah. Di luar sholat Jumat ikut ini nih, memanjangkan surah yang pertama atas yang kedua. Jadi nggak ada tabrakan. Jadi kita lihat tafsirnya saja, rinciannya. Kalau kasus Jumat semata-mata ikut Nabi, habis Fatihah Sabihis, habis Fatihah Al-Ghasyiyah. Kalau diukur jumlah ayatnya kan banyakkan Al-Ghasyiyah, mestinya kan sunnahnya surah pertama itu lebih panjang daripada surah yang kedua. Nah kasus Jumat semata-mata ittibaan ngikut Nabi, nanti di luar Jumat ikut sunnah ini. Jadi kapan-kapan nanti ngimamin habis Fatihah rakaat pertama surahnya panjangan dikit, yang kedua Fatihahnya, habis Fatihah surahnya pendek. Faedahnya kenapa surah rakaat pertama panjang? Agar orang-orang keduman kebagian untuk bisa sholat berjamaah sama kita. Jadi kalau sudah begini tolong disampaikan. Kalau nggak percaya nih unjukin ini Pak. Nah unjukin nih kitabnya. Ini tuh faidah tuh. Apa sih faedahnya manjangin yang pertama? Ayyudrikal mutaakhiru, bahwa akan mendapatkan al mutaakhiru, orang yang datang mutaakhir belakangan, ar-rakaatul ula, rakaat yang pertama. Alhamdulillah waktu masuk imam lagi baca surah, keduman dari rakaat pertama kita. Kalau rakaat pertama dibaca inna a'tayna, nggak keduman yang belakangan tuh ya. Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tayna kal kausar, udah kal kausar dia masih di depan tuh, lari-lari doksin ngos-ngosan. Jangan, kata Nabi as-sakinata as-sakina. Jadi jangan pada lari-lari ya untuk ngejar jamaah, katanya as-sakina. Nabi itu luar biasa, as-sakinata as-sakina, tenang-tenang, jangan buru-buru. Nanti kalau yang masuknya lari-lari ke dalam masjid ngos-ngosan nggak? Yang jantungan tuh akhirnya nggak dia nggak mati aja, bagus banget itu. Kata Nabi as-sakinata tenang, pelan-pelan, jangan lari-lari, tenang. Kalau nggak pengen lari-lari sebelum waktu datang ke masjid. Lah udah azan masih di kamar mandi, ya ke masjid lari-lari. Biar kagak lari-lari, sop yang di depan sebelum azan udah ada di masjid, biar kita nggak ngos-ngosan. Ini kan kadang-kadang udah azan masih di kamar mandi, ya datang ke masjid pasti lari deh. Salah kita.